Riau bersama dengan FBE, maka WSM Kalimantan Timur segitulah kurang lebih. Nah, jadi terkait dengan isu yang memang selama ini kurang itu kita lakukan gitu. Yang sangat besar sekarang dan AI, artificial intelligence. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini sambil kita menunggu teman yang inti sebenarnya yang sudah harus ada di sini, Emma sama Raja. Tapi mereka masih, kita lihat masih ada di satu tempat dan kemungkinan mereka akan tiba antara setengah jam sama 1 jam lagi. Saya tidak tahu nanti siapa yang akan mulai acaranya duluan menunggu mereka, karena kita nggak mungkin langsung beli dari sini kan. Workshop kita harus berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun nanti akan diganti siapa yang pertama melakukannya. Seperti diundang kawan-kawan, sebenarnya kan ini semua federasi diundang dan seperti biasa, sorry to say ya, Bukatan ini selalu datang terlambat. Dan Pak Edo juga sebenarnya harus dari sini, dia sudah menunjukkan acara KSBC yang salah satu dia punya program di sini, dan Emma juga begitu, dan dua lainnya. Jadi kita masih perlu pendidikan soal kemiskinan waktu saya bilang. Nah kawan-kawan, nanti akan ada yang akan menjelaskan tentang rencana program kerja kita. Emma tentang program secara keseluruhan dan juga program SAS. Kemudian Mia dan Raja nanti akan menjelaskan program di regional, Mia dan Raja di secara nasional, dan Kak Edo juga program CMP nanti akan mereka jelaskan secara lebih luas supaya teman-teman dapat memahami. Dan juga ini adalah permulaan awal tahun yang nanti kita merancang dan mengagendakan sepanjang tahun ini apa yang harus kita lakukan. Pesan saya kepada teman-teman yang akan nanti seperti biasa memilih target area, supaya dipikirkan matang-matang target area yang akan dikunjungi dan melakukan berbagai kegiatan itu, supaya benar-benar adalah area yang memang sangat membutuhkan. Jadi kalau selama ini kan ada beberapa di kita atau KSBC kita sebut sudah kuat di sana, tapi masih jor-joran, masih yang kuat itu didatangi. Sebenarnya kita harus merubah lagi di mana yang lemah. Ini ada belajar politik ya, di mana yang lemah memang harus itu yang jadi diperkuat. Karena yang kuat ini sangat jarang mereka akan jatuh lemah tiba-tiba. Tapi yang lemah ini kalau tidak didampingi, mereka bisa akan menjadi kehilangan eksistensi ya. Jadi kawan-kawan ini kan sudah ada kita di 24 provinsi atau 16 provinsi kalau tidak salah. Dimohon nanti teman-teman kalau ada program memang yang diturunkan oleh beberapa program kita yang ada di KSBC sekarang, dimohon bisa daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Bukan tidak membutuhkan semua, tapi ada beberapa daerah yang memang harus dibuat yang benar-benar untuk bisa kembali. Selamat datang Pak Matias ya. Pak Mas selalu terlambat datang. Nanti Pak Emmanuel sudah kita temukan di kantor. Karena dia lagi belakang. Bagaimana jadi Presiden RI kalau begini tenang ada? Jadi kawan-kawan, ada beberapa dalam evaluasi beberapa tahun kita ikuti, teman-teman, tidak semua sih, mayoritas kita sudah bagus. Ada yang sudah menunjuk sebuah provinsi atau target area, tapi dengan jarang mereka mengganti dan tidak memberitahu kepada pemegang program. Dan itu menyebabkan laporan mereka itu nanti akan bermasalah di internasional. Dan kemudian saya tidak tahu nanti di pemegang program ini Pak Raja, Edo sama Emma, apakah misalnya ada spesifikasi yang menjadi program, dan mungkin dari ACP, ya tim ACP, kemungkinan juga mereka akan memberikan masukan. Ada isu tematika saat ini yang baru, isu tematika maksudnya isu yang spesial yang tidak sama dengan tahun lalu. Apakah itu masih kita lanjut tentang kemarin itu apa ya, soal di MNC kemarin itu, yang di ACP kemarin apa program itu? Soal PKB
due diligence, jadi uji tuntas kelayakan. Nanti memang itu agak berat karena pernah kami tangkap juga kementerian dibilang Kementerian Tenaga Kerja, mereka bilang nih jangan yang berat-berat dulu, belum sampai kami ke sana gitu. Ternyata KSBC sudah melampaui mereka untuk bilang seperti itu. Dan memang kalau ditanya, ini coba jelaskan HRBD, aku pun nggak bisa menjelaskan ya teman-teman, jadi masih berada bersama kita. Nanti juga sebagai pengetahuan bulan 4 ya, kalau tidak salah ada acara ILC itu sebelum ILC, sebelum sidang International Labour Conference bulan 6 di Swiss, akan ada beberapa orang dari ILC turun ke Jakarta dan mengundang perwakilan-perwakilan dari kita untuk hadir dalam acara pre-ILC, jadi acara sebelum konferensi ILC di Geneva. Dan kalau tidak salah ada namanya Papa yang akan itu kemarin datang di Kongres kita, beliau nanti akan menjelaskan soal HRDD. Jadi kawan-kawan, kita mohon dengan sangat kalau nanti pun Raja presentasi atau Mia atau Emma atau Edo, kalau ada yang kurang dipahami tentang tujuan-tujuan program atau SMP yang kita lakukan itu, bertanyalah sebanyak-banyaknya, kasih pendapatmu supaya jangan misalnya kita mengatakan ya kami bisa nanti melakukan itu di PT ini, sementara isu yang akan diangkat itu kita belum paham sama sekali. Saya kira nanti teman-teman saya dorong untuk boleh nggak kita meminta dulu ya ada workshop atau seminar untuk memperdalam itu isu HRDD dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi kan HRDD, Human Right Due Diligence. Tapi kan Human Right kita udah tahu hak ajasi gitu. Apa itu due diligence gitu kan? Nanti kalian tanya bahasa sederhananya itu apa gitu. Oh kalau begitu Pak Mario, boleh itu kita masukkan di Aceh misalnya. Lalu Pak Effendi Lubis misalnya, oke lah kita di Manado nanti, kayaknya agak sesuai itu di sana. Nah teman-teman itu memilih target area itu adalah yang benar-benar nanti ada perkembangan yang kita berikan setelah ketika kita evaluasi undang-undang seperti ini. Ada misalnya seperti isu just transisi sudah ada beberapa perusahaan yang sudah memasukkan isu itu, dan sebelumnya isu GBP sudah ada beberapa perusahaan yang berhasil di beberapa mana. Apakah isu HRDD nanti akan juga berhasil kita lakukan? Itu tergantung pada teman-teman. Presiden KSBC itu tidak melakukan apa-apa, tak pernah saya merekrut anggota. Jadi kekuatan KSBC itu adalah di kalian yang duduk di sini. Ini kami ini tidak ada apa-apanya, kalau kalian ini tidak kuat. Itu sebenarnya yang punya akar itu dan punya kekuatan itu adalah kalian. Jadi keberhasilan itu juga di tangan kalian. Itu sudah bukti bahwa ya ini kami loh, federasi kami sudah berhasil melakukan seperti itu. Jadi teman-teman selamat ke workshop. Diskusinya saya kira nanti karena yang bermateri kan juga orang-orang kita, tidak perlu segan-segan memberikan masukan atau nanya yang tidak pas atau tidak dimengerti. Lalu nanti mungkin akan ada diskusi kelompok, penentuan target area, lalu isu yang akan disebutkan oleh pemegang program, lalu apakah Anda protes misalnya soal pemilihan daerah. Misalnya nih kemarin Raja sama Emma pernah bertemu. Raja bilang, pokoknya jangan disentuh lagi daerah kami yang di sini. Nah program WSM itu nggak boleh lagi diambil si Emma. Misalnya Raja sudah menentukan di Sumatera Utara, WSM itu nggak boleh di Sumatera Utara. Yang lain tidak disentuh oleh program ACP seperti itu kawan-kawan. Jadi itu tadi pendapat saya atau sama saya teman-teman, jangan duduk di satu tempat. Udah di situ program ACP, di situ lagi WSM, di situ lagi kalian bikin CNV, di situ lagi nanti datang dari ILO, jadi orang lain jadi tertinggal atau teman kalian jadi tertinggal jauh dalam mengetahui apa yang ada dalam KSBC. Karena sebagai informasi dari teman-teman sudah tahu, STEAM itu kan sudah itu terakhir sekali ya nih dia datang ke kita. Aku sih hanya berharap dan kalau masih Tuhan mendengar doaku, dikirimkan orang dengan STEAM yang setidaknya sama dengan dia pemahamannya tentang pergerakan kita KSBC. Karena selama ini kan kita tidak off the record lagi ya. Misalnya bagaimana kita memakai anggaran yang ada di situ, bagaimana kita sering misalnya ada pelaporan yang terlambat, beliau masih memaafkan. Apakah nanti pengganti Mas ini akan orang yang selebut dia, sepengertian dia tentang KSBC. Tapi ini berbeda itu
saya akan pastikan orang yang datang tidak akan jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan di KSBC. Karena dia bilang, kami itu duta yang dikirim dari KCB ke KSBC atau negara-negara lain tidak selalu menjelimet tentang laporan yang ditangani. Itu atas itu. Tapi isu yang dibangun itu bermanfaat atau berkembangkan itu. Lalu misalnya mereka sudah bangga dengan KSBC yang selalu leading di isu-isu tertentu. Saya harap teman-teman pemimpin yang ada di sini tetaplah buat SBC itu leading. Kalau tidak bisa melalui KSBC-nya, buatlah itu melalui federasi masing-masing. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Sambil menunggu teman-teman kita yang akan datang nanti, saya serahkan ke panitia. Tapi sebelum saya serahkan ke panitia, yang ini workshop rencana program kerja KSBC